Iya guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 21 Agustus, itu jam setengah 9 malam ya. Di luar juga lagi hujan. Jadi saya juga baru habis keluar kota ini, baru sempat bikin video, dan ini adalah saham requestan juga ya guys. Ya, jadi eh, apa yang saya analisa itu berdasarkan requestan dari kalian, dan jujur, saya pengen bantu doang sih ya. Jadi pengen bantu berdasarkan analisa saya seperti itu. Tapi juga nanti kembali lagi keputusan ada di tangan kalian ya, kayak gitu. Jadi saya hanya membantu analisa ya suatu saham atau emiten yang di request seperti itu loh ya. Nanti bisa kalian kolaborasikan dengan analisa kalian ya. Tetap sih kalau menurut saya itu analisa pribadi itu yang lebih diikutin ya, yang lebih diikutin, jangan FOMO-FOMO orang begitu ya. Kalau kalian yakin terhadap analisa kalian, ya ya udah, it's okay gitu loh ya. Tapi nggak ada salahnya juga untuk mengkolaborasikan atau mendengar pendapat dari analisa orang lain ya, kayak gitu. Walaupun mungkin ada yang kontra kayak gitu analisanya, ya nggak apa-apa, itu sehat begitu loh ya. Jadi bisa menyeimbangkan analisa yang positif dan analisa yang negatif. Ya, saya yakin juga tidak tidak semua ya, tidak semuanya itu dalam suatu emiten itu isinya positif semua. Pasti ada negatifnya juga kayak gitu ya. Itu aja sih. Ya, ini juga saham requestan. Ya, hari ini kita akan membahas ABMM atau ABM Investama ya. ABM Investama ini kalau saya lihat sekilas dari iktisarnya itu bergerak di bidang investasi pertambangan nih, pertambangan dan energi. Portofolionya mencakup ini sumber daya, jasa, infrastruktur di bidang pertambangan. Nah, ini khususnya adalah batu bara ya. Nah, berarti ya secara kasarannya aja ya, secara kasarannya kalau kita lihat ya, ABMM ini adalah istilahnya itu seperti kita juga ya, cuman kalau kita kan perorangan. Nah, kalau ABMM ini adalah perusahaan ya, yang menginvestasikan uangnya atau modalnya itu di saham-saham batubara juga ya, seperti itu. Oke, kemudian dia didirikan tahun 2006 ya, cukup muda sih ya. Sektor industri, subindustri, holding multisektor. Oke, kalau nggak salah dia juga kemarin mendapatkan penghargaan ya, jadi perusahaan multisektor terbaik kalau nggak salah. Industri ya, tanggal IPO-nya 2011. Oke. 2,7 miliar jumlah saham yang beredar dengan kapitalisasi 6 triliun. Ya, ini middle cap sih ya. Middle cap. Kemudian pemegang saham di atas 5%-nya kita lihat langsung di masyarakat 20%. Ya, ini medium sih ya. Enggak liquid juga, ini kurang dari 30%, tapi juga enggak keras juga gitu ya. Enggak keras juga karena ya 20% ke atas ya medium lah ya. Kalau 20% ke bawah sih ya itu yang enggak liquid kayak gitu. Ya, ini cukup lah ya. Cuman lebih bagusnya memang 30% ke atas ya, seperti itu. Oke, ini nama-nama dewan komisarisnya, kemudian langsung lihat di produk dan jasanya itu adalah paling banyak itu di kontraktor tambang dan tambang batubara. Ya, saya nggak tahu sih ini punya tambang atau enggak. Mungkin kalian bagi para holdernya bisa komen ya di bawah ya. Dia punya tambang juga atau enggak, atau mungkin cuman investasi doang kayak gitu. Ya. Tapi di sini sih yang jelas ada tambang batubara. Ya, kayaknya sih ada ya. Kemungkinan ada nih batubaranya. Kayak gitu. Kemudian selain itu ada ini yang paling gede selanjutnya, jasa logistik dan sewa kapal. Oke. Ya berarti ya dia punya kapal untuk khusus untuk batu bara ya guys ya. Oke. Kemudian mesin pembangkit tenaga listrik. Ya, sisanya perdagangan, bahan bakar, servis dan repabrikasi, fabrikasi. Oke. Ya, ini pergerakan harga sahamnya.
turun nih kayak perosotan, kemudian naik yang di sideways di sini ya. Oke, ya kita langsung aja lihat dalemannya kayak gimana sih. Ya ini saya nggak pegang guys barangnya, tapi kayaknya sih kalau lihat sekilas sih ada penurunan di sini ya kuartal 1 nih. Kita langsung lihat aja laba bersih entitas induk di kuartal 1-nya itu 400 miliar ya, sedangkan di kuartal 4 2021-nya itu 700 miliar ya. Jadi ini ada penurunan nih 300 miliar dari kuartal 4 2021 dan kuartal 1 2022 ya. Turun sekitar 500 miliar, tapi dia lebih gede daripada kuartal 1 2021 ya. Kuartal satunya itu 300 miliar, kemudian kuartal 1 2022 itu naik 100 miliar juga ya, naik 100 miliar jadi 456 miliar. Ya oke, ya dari kuartal 4 ke kuartal 1 itu mengalami penurunan, tapi kuartal 1 2021 ke kuartal 1 2022 itu dia naik. Ya. Oke, kuartal 4, kuartal 3 di sini naik gede nih. Ya mungkin karena ini kan bergerak di bidang investasi ya, tadi investasi di saham batu bara begitu ya, karena mungkin emiten yang dia pegang itu laba yang meningkat begitu, kemudian kan kalau begini kan ini ya, net income dari ABMM ini adalah dari dividen emiten-emiten yang dia investasikan kayak gitu loh ya. Ketika emiten itu mendapatkan laba yang gede ya di kuartal 3 dan kuartal 4 ya, income yang dia dapatkan juga ya dari dividennya itu juga gede juga kayak gitu. Oke, kuartal 3, kuartal 4, tapi kita lihat sebelumnya ya. Tapi dia jeblos nih sini nih. Kuartal 4 dan kuartal 3 2020 mungkin karena Covid juga ya. Ini dia jeblos nih, minus nih. Minus 400 miliar, gede. Ya kita lihat aja dari historinya. Ya ini kuartal 2, 3, 4 ya kita lihat. Ya ini jeblos semua. 2, 3, 4. Oke. Tapi ini naik gede nih 2018 nih. Ya kalau nggak salah juga 2018 juga ini batu bara juga naik ini ya. Makanya dia bisa mendapatkan laba lebih juga. Ya berarti kesimpulannya ya masih ada harapan sih sebetulnya ya. Karena kuartal 2-nya aja ini belum keluar nih ya. Baru kuartal 1. Dia kapan keluarnya? Coba kita lihat di IDX. IDX ABMM. Ini kita ganti tahunnya ya 2021 karena kita mau lihat kapan dia ngeluarin laporan keuangan di kuartal 2 ya. 30 September ya, 30 September ya, nggak jauh-jauh dari sini sih tanggalnya nanti kuartal 2 nya ya, 30 September. Masih ada waktu 1 bulan lagi untuk menunggu ya kayak gitu. Oke, lanjut aja, kita lanjut lagi di sini. Berarti kuartal 2 nya belum ya, belum keluar ya. Ya itu secara ekuitas sih berarti ya dia ekuitas dia itu berdasarkan laba emiten yang dia investasikan kayak gitu loh ya, kayak gitu. Kecuali kalau memang benar tadi dia punya pertambangan batu bara seperti itu kan, dia memproduksi sendiri, ngejual sendiri, dapat net income sendiri kayak gitu loh ya. Tapi kalau dia cuma investasi ya dia cuma nungguin nih emiten yang dia pegang ya, sahamnya itu produksinya bagaimana, pendapatannya bagaimana dari produksi itu kayak gitu ya. Dan ya pastinya sih kalau saya pikir-pikir net income-nya itu nggak dari saham yang dia jual ya, pasti dari dividen yang dia dapatkan juga. Jadi kalau emiten itu pembagian dividennya kecil ya, net income dia juga kecil kayak gitu ya. Ini ya langsung aja kita lihat EPS-nya. Ini 100 ya, ini turun ya ini ya. Tapi ini kuartal, nanti kita lihat yang anualisnya. Kemudian 200 naik karena ini juga ekuitasnya juga naik. Oke, secara sekilas sih
nggak ada minus ya, cuman naik turun kalau di kita gambarkan grafik ya. IPS-nya ini naik turun kayak gitu. Nah, IPS ini juga penting ya. Kenapa? Karena kita kan pegang saham ya, kayak gitu. Jadi valuasi di sahamnya itu berapa sih ya? Kalau disetahunkan nanti kita lihat yang disetahunkan. Nah, dari IPS ini nanti kita akan jabarkan ke dalam dividen ya, berdasarkan DPR yang pernah dia bagikan kayak gitu. Kemudian PER-nya ya 10. Ya ini 10 bagus ya. 10. Kemudian untuk ROE 8. Ini kan kuartal 1. Berarti 8 kali 3 nih. Ya, karena masih sisa kuartal 3 kuartal lagi, berarti 8 kali 3 itu berapa sih? 8 kali 3 36 ya? 8 kali 3, 8 tambah 8 16 tambah 8 berarti 24 ya berarti ya. Ya, 24 ya, medium lah ya. Medium nih. Bagus itu ya, bagus itu menurut saya ya, ROE-nya itu di atas 30% itu istimewa sih ya. Di atas 20% itu bagus. Ya berarti ini bagus ya. 24% sih. Ya ini bagus, ROE-nya nggak ada masalah sih. Ya, tapi dia menurun nih karena memang IPS-nya juga menurun. IPS ini diturunkan itu dari ekuitas kayak gitu. Jadi ekuitas menurunkan IPS, IPS menurunkan ROE. ROE-nya nanti berapa kayak gitu loh. Return on equity-nya kayak gitu. Oke, ya cenderung naik turun sih ya. Ya karena ini ya, dia bukan memproduksi sendiri ya, atau mungkin sebagian besar tidak memproduksi sendiri batu baranya, melainkan dia hanya menginvestasikan uangnya ke emiten-emiten batu bara kayak gitu loh. Oke. Ya, berarti kalau saran saya sih lebih baik sih kita langsung aja ya. Kita langsung aja apa namanya menanamkan modal kita atau berinvestasi di saham langsung produsennya gitu loh ya. Misalkan ABMM ini punya ITMG kayak gitu, punya sahamnya dari ITMG kayak gitu. Nah, kita nggak usah beli sahamnya, bukannya nggak usah juga ya, tapi lebih baik sih, lebih baik langsung aja ke ITMG-nya kayak gitu loh ya. Langsung aja ke ITMG-nya seperti itu. Karena logikanya kan ITMG misalnya bagi dividen berapa kayak gitu dibagikan ke ABMM yang merupakan holdernya juga dari ITMG. Nah, ABMM ini ngebagin dividen kayak gitu, ngebagin dividen berdasarkan net income yang dia dapatkan dari dividennya si ITMG ini. Nah, kita dapat dari dividen yang ABMM ini bagikan kayak gitu. Nah, tapi yang nggak ada masalahnya juga ya, nggak ada masalahnya ketika kalian mungkin lebih percaya ABMM ini kan punya analisa sendiri dan pastinya tidak memilih emiten sembarangan untuk diinvestasikan uangnya kayak gitu loh. Mungkin kalian nggak mau cari ribet, langsung aja lah ikut di perusahaan investasi ya, karena perusahaan investasi itu udah punya analisa sendiri yang kuat misalnya kayak gitu ya, nggak apa-apa juga ya. Tapi kita juga harus ingat, harus analisis juga nih ABMM ini laporan keuangannya bagaimana, kemudian dividennya asik enggak, kayak gitu loh ya, dalamannya kayak gimana, kayak gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar ikut-ikutan aja kayak gitu ya, nggak apa-apa juga sih, nggak masalah selama ABMM ini memang perusahaan yang bagus ya di bidang investasi kayak gitu. Oke, kemudian ROE nanti udah kita bahas, langsung lihat key statnya ya. Iya, IPS langsung aja. Oke, IPS-nya 663. Ini ada penurunan ya dari IPS di tahun kemarin. Coba kita lihat. Ini saya lagi buka RTI di handphone ya. Untuk ABMM, kita lihat IPS historinya. Iya, untuk tahun 2021 itu IPS anualisnya itu 767. Ya, kalau sekarang tahun sekarang itu 663 ya, ada penurunan karena
Ya tadi ya, untuk laba bersihnya atau ekuitasnya itu turun dari kuartal 4, tapi lebih gede daripada kuartal 1 kayak gitu ya. Oke. Nah, dari IPS ini nanti kita bisa proyeksikan DPR-nya berapa persen dan dividen yield-nya itu berapa persen. Oke, di sini dia terakhir ditutup buku tahun 2021 ya, berarti ya, karena ini dia bagiin di 23 Mei 2022 dengan DPR 34. Kalau saya lihat di RTI 2020 itu dia nggak bagian dividen karena minus ya, tapi 2019 dia bagian dividen 34% lagi nih ya. Ya udah, kita ambil dari rata-rata dua ini 34% dengan IPS yang sekarang. Nah, ini 663, coba kita hitung pakai kalkulator. Oke. Nah, dari sini kita bisa tentukan ini layak nggak nih kita hold sampai tahun depan kayak gitu. Berdasarkan dividennya ini kan dia 663, berarti dikalikan dengan dia historinya 34%, dapat 225 ya, dapat 225. Sekarang harganya berapa? 2460 ya, berarti dibagi 2460 dapat, oh sorry bentar. Oke, coba lagi ya, kita hitung lagi 663 pakai kalkulator HP aja guys. 663 dikalikan dengan 34% dapat 225. 225 dibagi harganya sekarang untuk menentukan dividen yield. Oke, 9,1% ya. Kalau kalian mau akumulasi sekarang atau mungkin mau average down ya. Kalau harganya sekarang ya 2460 itu dividen yieldnya adalah 9,1%. Kalau tahun ini ya 10%. Oke, berarti kita bisa asumsikan nih ya. Jadi kenapa dia ini tadi sudah saya lihat sekilas, kan dia naik nih, sempat naik ya 3 bulan terakhir. Nah, ini sempat naik ya, kemudian turun lagi. Oh, ini bahkan bisa menyentuh ini ya, pernah menyentuh 3200 ya. Nah, ini naik kemudian turun ya, turun lagi nih. Oke, kemudian naik turun kayak gitu. Nah, kalau menurut saya ya, di sini nih ketika dia turun nih lebih dalam daripada penutupan hari Jumat kemarin di bulan Juli ya nih. Nah, ini itu untuk mewajarkan dividen yield-nya gitu loh ya. Kan dia kan 10%. Kemudian IPS-nya itu menurun. IPS-nya menurun dari kuartal 4 ya. Dan juga anualisnya, sorry tadi ya IPS-nya betul ya. IPS-nya menurun dan anualisnya itu juga menurun dari 2021 kayak gitu loh ya. Jadi kalau menurut saya dia turun itu bukan berdasarkan fundamentalnya jelek, tapi untuk reaksi holdernya ya untuk mewajarkan harga kayak gitu. Kan dia dapat 10% nih ya untuk tahun ini ya kan. Nah, kalau kita serok sekarang ya, atau mungkin di sini dulu di bulan Juli itu ya, kita juga dapat 10% lagi kayak gitu loh, berdasarkan DPR yang sama ya, asumsinya DPR yang sama, kemudian IPS-nya juga sama ya. Kalau dianualiskan IPS-nya sama seperti waktu yang saat ini kayak gitu loh. 660 berapa tadi, 663 kayak gitu loh. Jadi mungkin bagi kalian ya, untuk holdernya begitu, ada yang nyangkut di sini kayak gitu ya, meskipun ini DPR-nya kalau menurut saya ya medium sih ya, 34%, nggak jelek juga sih ya.
nggak jelek, 34% ya bagus, tapi nggak begitu bagus juga. Medium lah ya, medium DPR-nya. Ya dia mewajarkan harga gitu loh. Ya, bukan berarti fundamentalnya jelek. Menurun sih iya, cuman kan nggak negatif, nggak minus gitu loh, ya kuartal satunya tadi itu. Ya kita lihat nanti kuartal 2-nya bagaimana, kayak gitu. Ya menurut saya berdasarkan dari data koal yang masih di peaknya kayak gitu, ya dia juga bakal diuntungkan sih, meskipun dia secara nggak langsung menjadi produsen ya, melainkan investor juga sama seperti kita kayak gitu. Tapi ada cuan ya kan, kita juga merasakan cuan. Saya di ITMG, Adro, PTBA yang masih hijau kayak gitu loh. Floating profit malah kayak gitu. Ya saya tahu karena kuartal 3, kuartal 4 itu adalah pestanya batu bara. Seperti itu. Yang nggak usah khawatir sih ya. Mungkin bagi kalian yang nyangkut ya average down boleh. Tapi kalau mau nungguin juga ya silahkan kayak gitu. Nah, bagi kalian yang baru mau entry, ya nanti kita lihat teknikalnya ya. Tapi ini sudah mulai ada pembalikan sih ya, mulai dari bulan Juli kemarin itu. Kayak gitu. Dan penentuannya nanti ada di kuartal 2-nya, di 30 September. Kalau dia bisa lebih bagus lagi ya, lebih baik lagi daripada kuartal 1 sih pasti ini terbang sih sahamnya. Kayak gitu. Ini saya tadi pakai Fibonacci ya. Ya biar nggak terlalu bingung kita pakai support resist aja. Jadi nggak usah banyak-banyak apa ya, pakai alat-alat teknikal gitu, malah pusing sendiri. Jadi kita pakai ini aja ya, pakai yang simpel-simpel aja ya. Itu juga sejauh ini juga saya menggunakan hanya dua alat, hanya dua tools, support dan resist aja itu uh, ya udah profit gitu loh ya, udah profit, udah floating profit gitu loh. Ya nggak usah kita macam-macam lah. Ya itu kalau bisa sih ya boleh, tapi kalau saya sih pusing sih kalau pakai semua kayak gitu. Jadi saya cukup pakai dua aja. Ya kita gambarkan di sini untuk, nah ini area support di sini ya, dia ada pantulan sebenarnya ya. Oke 2100-an ya, 2000. Kemudian di sini, nah ini sini ya berarti ya. Sini nih. Oke. Iya, udah ya daerah sini. Ya ini ada yang menarik nih. Sepertinya dia mau membentuk double bottom ya. Ini bottom yang pertama, kemudian dia membentuk nih. Ada dua kali pantulan soalnya di sini, dari sini. Coba kita ke atasin lagi sini. Iya, sini benar. Ya ada dua kali pantulan nih. Ya kalau menurut saya sih dia bakal membentuk double bottom, dan memang EMA crossingnya juga mau kebentuk nih. Ya, EMA crossingnya mau kebentuk. Ya kita lihat aja besok kalau dia bisa ngelewatin harga ini 2550 lah ya, berarti dia bakal terbang nih ya, bakal terbang kayak gitu. Sejauh ini juga banyak yang jual barang ya di sini ya, dari bulan Juni, Mei bahkan ya. Mei dia turun banget nih ya. Oke, kemudian naik dikit, turun lagi. Ya ini masih bertahan di area support sih sebetulnya ya, masih bertahan di area supportnya kayak gitu. Ya berarti resistnya ada di sini. Nah, kalau dia bisa melewati ini berarti dia resist yang kedua di sini ya, di sini 2700. Kalau dia bisa melewati 2700, tidak menutup kemungkinan dia akan ke ATH yang sebelumnya di sini 3300-an. Oke, itu sih ya. Dari segi teknikal ya ini cukup menarik ya. Dia mau membentuk double bottom nih sepertinya ya. Kalau dia berhasil membentuk double bottom ya dia bakal terbang sih kalau menurut saya kayak gitu.
Ya. Oke guys, mungkin itu aja ya untuk ABMM ini. Kesimpulannya adalah dari segi fundamental sih tadi memang ada penurunan ya dari kuartal 4 ke kuartal 1. Kemudian ada peningkatan di kuartal 1 2021 ke kuartal 2 ke kuartal 1 2022. Kayak gitu. Berarti generalisasinya ya dia ada perbaikan ya sebetulnya ya. Karena dia nggak minus aja sih ya. Dia nggak minus. Nanti penentuannya di kuartal 2 kayak gitu. Ya, dia turun ini mewajarkan harga aja. Kayak gitu loh. Mewajarkan dividen yield yang akan investor dapatkan di tahun depan dengan asumsi DPR-nya sama 34% ya. Tapi dia bakal lebih bagus lagi ketika nanti di kuartal 2 IPS-nya itu meningkat ya, laba bersihnya itu meningkat ya. Kita tunggu aja nanti 30 September kayak gitu. Kemudian untuk teknikal ini sangat menarik karena dia mau membentuk pola double bottom kayak gitu ya, pola double bottom gitu. Oke, cukup mungkin sampai di sini aja. Oh iya guys, mohon maaf belum semua requestan saham kalian itu saya analisa ya. Saya akan mencoba untuk memenuhi semua kayak gitu ya. Saya juga punya pekerjaan ya, aktivitas ini juga baru sampai nih dari luar kota, tapi saya usahakan untuk semuanya saya analisa ya, karena niat saya adalah untuk membantu ya dan menambahkan pertimbangan kalian, mungkin bagi para holdernya ya, mungkin bagi para yang mau masuk di suatu emiten kayak gitu, atau mungkin ada yang mau take profit di harga berapa kayak gitu ya. Ya itu saya cuma membantu ya. Itu aja sih guys, karena eman-eman kalau saya simpan sendiri kayak gitu loh. Saya pun juga sebetulnya juga masih belajar juga ya, saya nggak berhenti untuk belajar. Saya juga terus belajar ya, memperdalam investasi saya seperti itu ya. Sampai jumpa di lain waktu, see you semua, bye.